Selamat pagi pemirsa. Sebuah keputusan penting diambil Komisi 3 DPR yang membawahi bidang hukum dan pemerintah pada Senin 13 Mei lalu. Dua cabang kekuasaan negara itu sepakat untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tidak tanggung-tanggung, keduanya bersepakat untuk membawa revisi undang-undang itu ke tingkat paripurna begitu masa sidang DPR dimulai keesokan harinya. Jangankan publik, anggota DPR pun banyak yang tidak tahu adanya kesepakatan itu karena pertemuan itu digelar di masa reses DPR. Lantas ada kegentingan apa hingga Undang-Undang MK itu mesti diubah dan pertemuan Komisi 3 DPR dan pemerintah dilakukan diam-diam? Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siaran ini Kamis 16 Mei 2024 dengan tema Operasi Senyap Revisi Undang-Undang MK bersama Selona Samosir, dan Anda semua para pemirsa bisa juga menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Datang ke sini senyap tadi? Tidak ya? Nggak boleh senyap-senyap. Tidak boleh senyap-senyap, kita harus jelas-jelasan. Iya. Tapi sebelum kita bahas soal kesenyapan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini, Mas Jaka, kita akan lihat dulu pemirsa beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama, ini adalah headline harian Media Indonesia untuk hari ini. Anda bisa lihat di harian Anda. BNPB pertimbangkan relokasi warga. Ini terkait dengan dampak banjir bandang di Sumatera Barat ya. Iya. Ini relokasi ini akan bisa dilakukan atau seperti apa, Mas Jaka? Karena kan kebanyakan tinggalnya sudah tidak tahu ya puluhan tahun di situ. Bagaimana, Mas? Ya, kalau ini kan pemerintah itu kan memberikan beberapa opsi ya. Yang pertama adalah kalau umpamanya warga itu tidak mau direlokasi atau paling tidak tempat tinggal mereka itu masih bisa dihuni, itu kan paling tidak pemerintah memberikan biaya untuk renovasi kerusakan. Yang rusak berat itu 60 juta kalau tidak salah, kemudian yang rusak sedang 30 juta dan rusak ringan 15 juta. Tetapi ketika tempat-tempat warga ini benar-benar sudah dianggap tidak layak untuk dihuni, ya sebenarnya harus direlokasi. Yang paling penting adalah bagaimana pemerintah itu meyakinkan kepada masyarakat untuk mau pindah dari tempat tinggalnya dengan catatan bahwa mereka harus mempertimbangkan keselamatan atau keamanan warga di masa depan itu sebagai hal yang utama. Prioritas pertama ya? Prioritas pertama. Dan yang paling penting juga, kalau toh nanti direlokasi, pemerintah juga harus benar-benar memastikan bahwa warga itu bisa mendapatkan lahan pencarian yang paling tidak sama dengan tempat tinggal semula, sehingga mereka juga bisa melanjutkan hidup dengan tenang dan penuh kepastian. Iya, kita harapkan memang ada kerjasama dua belah pihak ya. Rakyat setuju dan ikut, tapi juga pemerintah juga membantu dengan minimal penghidupan yang sama dengan tempat yang lama. Karena kalau tidak, ya ancaman bahaya yang sama bisa terulang kembali. Baik, kita harapkan ada penyelesaian yang baik nanti di sana. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda pemirsa, terkait dengan revisi Undang-Undang Penyiaran. Draft revisi Undang-Undang Penyiaran menafikan Undang-Undang Pers. Ini sering menjadi masalah yang terjadi berulang kali, Mas Jaka. Undang-undang mau direvisi tapi menabrak undang-undang lain yang masih berlaku. Bagaimana nih? Iya, ini kan undang-undang yang kontroversial ya. Bahkan kalau kita lihat dari proses upaya untuk merevisi juga tidak sepenuhnya memenuhi kaidah-kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan. Misalnya ada beberapa pihak yang terkait langsung dengan undang-undang ini kan tidak dilibatkan. Katanya Dewan Pers kan merasa tidak dilibatkan, dan kalau undang-undang yang dibahas itu terkait pers, sementara Dewan Pers sebagai institusi yang yang menaungi insan pers tidak diikutsertakan, ya bagaimana kita bisa yakin bahwa undang-undang itu betul-betul demi kepentingan insan pers dan masyarakat. Lucu ya. Apalagi salah satu pasalnya itu kan liputan investigasi itu dilarang. Jadi secara logika agak tidak masuk ya. Bagaimana pers yang semestinya kritis, semestinya bisa membongkar praktek-praktek penyimpangan yang dilakukan oleh siapapun, tetapi dilarang untuk melakukan investigasi. Investigasi itu kan salah satu
keunggulan pers. Iya, Kalau cuman pers sekedar menyiarkan press release, Iya. berita-berita yang sudah nampak di permukaan, Public relation lah ya. public relation Humas. ya buat apa? Artinya tidak terlalu signifikan kan. Iya, iya. Jadi masyarakat butuh informasi yang di belakang panggung, dan itu yang harusnya menjadi prioritas juga Dewan Pers, insan pers. Iya. Jadi ya ini revisi yang menurut kami tidak masuk akal lah dengan membatasi atau larangan dalam investigasi itu. Ini usulan revisinya dari inisiatif siapa, Mas Jaka? Ya ini kan DPR atau pemerintah? yang pasti kan dua pihak ini kan sudah sepakat untuk merevisi kan. Kalau umpamanya Ya, karena Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Informatika Usman Kansong berharap bahwa kita semua memberikan masukan ke DPR karena berdasarkan keputusan MK, pembuatan undang-undang wajib hukumnya meaningful participation. Ini kata Pak Usman Kansong ini. Berarti ya harusnya didengarkan lah ya, baik pemerintah maupun DPR ya. Iya, dan itu masyarakat yang paling penting juga adalah masyarakat juga harus didengarkan. Kan butuh partisipasi publik pembentukan undang-undang itu. Iya, lucu ya. Oke, kita tinggalkan kelucuan itu dulu. Kita nanti harapkan ada benar-benar meaningful participation dari kita semua. Kita ke berita selanjutnya di kolom politik hukum di halaman 3. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Komisi 2 DPR setujui 2 rancangan peraturan KPU, peraturan Komisi Pemilihan Umum. Ini menarik juga karena di dalam salah satu PKPU-nya itu rancangannya itu, Mas Jaka, bahwa kalau seseorang yang sudah terpilih sebagai anggota DPR belum dilantik ya, tapi kemudian maju sebagai calon kepala daerah, dia harus mundur. Betul. Saya ingat nih, pemilu yang baru saja berakhir itu banyak yang masih menjabat tapi tidak mundur untuk melakukan sesuatu dukungan baik terang-terangan maupun tidak. Bagaimana nih Mas Jaka? Iya, kalau ketentuannya kan emang harus mundur. Harusnya. Dan kemarin itu apa yang dikatakan Ketua KPU Pak Hasyim Asyari, katanya tidak harus mundur, katanya pelantikan nanti bisa ditunda, itu kan akhirnya diralat juga setelah mendapat protes luar biasa dari publik dan para pegiat anti konstitusi lah ya, pegiat konstitusi. Jadi saya pikir ini ya meskipun berubah-berubah, tapi perubahan menjadi yang bagus ya tidak apa-apa lah ya. Artinya KPU juga sadar bahwa ya semestinya mundur kalau sudah menjadi terpilih menjadi caleg kemudian menjadi calon kepala daerah ya mundur. Jadi itu lebih bagus. Dan PKPU lain yang juga disepakati adalah batas maksimal untuk 1 TPS kan. Kalau di Pilkada serentak 2000 sebelumnya itu kan 500 pemilih maksimal. Sekarang tapi jadi 600 sekarang ya? menjadi 600. Jadi ini untuk memaksimalkan TPS-nya. TPS dan para pemilih sehingga tidak perlu jauh-jauh datang ke tempat yang jauh dari rumah mereka kan. Kemudian juga KPU telah menyiapkan sejumlah penyusunan dalam pemutahiran daftar pemilih. Jadi harus ada sinkronisasi daftar pemilih berdasarkan pemilu yang baru lewat. Jadi apapun pilkada November ya itu, jadi apapun harus disiapkan secara matang sehingga nanti bisa berjalan, dan yang paling penting bisa menghasilkan kepala-kepala daerah yang bagus lah. Iya. Ini berita bagus juga ya untuk caleg DPR yang ada di urutan terdekat dengan yang sudah masuk. Karena artinya kan kalau mundur begitu kan logikanya dia yang naik kan. Iya. Kabar bagus buat mereka juga. Iya, untuk runner up begitu ya. Oke, kita harapkan aturan yang baik dilaksanakan dengan baik. Betul. Karena kalau tidak ya sama saja bohong. Kita langsung ke editorial, pemirsa. Pagi ini diberi judul editorial Operasi Senyap Revisi Undang-Undang MK. Saya kalau baca kata senyap ini, Mas Jaka, teringat dengan penembak senyap. Sniper itu tepat sasaran dan berhasil berguna. Nah, apakah kemudian revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini benar-benar berguna juga? Karena prosesnya senyapnya mirip-mirip sniper begitu. Bagaimana Mas Jaka? Iya, kalau yang senyap-senyap itu kan biasanya ada persoalan di belakangnya. Kalau tidak ada persoalan ya pasti pengennya terang-terangan. Tidak usah diam-diam. Bilang saja ke publik saya ingin merevisi undang-undang ini. Undang-undang MK perlu kita ubah karena perlu ada perbaikan beberapa pasal, itu kan yang semestinya kan. Tetapi kalau senyap dan berarti ada agenda tersembunyi. Dan kalau kita lihat beberapa draft atau beberapa pasal yang ingin diubah
memang itu menunjukkan ada gelagat untuk mengganggu independensi hakim MK kan. Salah satu kan masalah masa jabatan yang berpotensi membuat hakim MK itu nanti tidak tenang, khawatir karena masa jabatannya akan diganggu-ganggu oleh lembaga pengusul. Bisa diintervensi di tengah jalan begitu ya? Ya, meskipun batasnya misalkan 5 tahun masa jabatan, kemudian bisa menjalani 10 tahun. Tetapi kalau 5 tahun itu nanti kan dikembalikan lagi ke lembaga pengusul. Kalau dinilai tidak sesuai dengan kepentingannya, ya bisa diganti. Oh gitu. Setelah 5 tahun. Oh. Kalau sekarang kan masa jabatannya itu kan 15 tahun atau sudah berusia 70 tahun. Jadi tidak bisa diganti. Tapi kalau nanti ya bisa diganti, 5 tahun bisa diganti. Dan ini yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, oleh publik, itu akan sangat mengganggu independensi hakim. Mereka mikir-mikir untuk mengesahkan atau menyetujui atau menolak judicial review yang terkait dengan kepentingan lembaga pengusul. Lembaga pengusul kan ada pemerintah, ada MA, ada DPR. Jadi mereka berpikir 1000 kali lah untuk mengingkari atau mengganggu kepentingan lembaga pengusul. Sehingga jadi tidak independen. Maksudnya begitu kan? Meskipun keputusannya bagus, penting buat rakyat, tetapi kalau tidak bagus bagi DPR, bagi pemerintah, bagi MA, ya siap-siap saja untuk diganti kan. Oke. Kita kali ini tidak senyap karena kita akan ikuti dulu. Inilah pemirsa editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 16 Mei 2024. Operasi senyap revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Operasi senyap revisi Undang-Undang MK. Semua keputusan penting diambil Komisi 3 DPR dan pemerintah pada Senin 13 Mei lalu. Dua cabang kekuasaan negara itu sepakat untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau MK. Tak tanggung-tanggung, keduanya sepakat untuk membawa revisi undang-undang itu ke tingkat paripurna begitu masa sidang DPR dimulai keesokan harinya. Jangankan publik, anggota DPR pun banyak yang tak tahu adanya kesepakatan itu karena pertemuan tersebut digelar di masa reses DPR. Bukannya berada di daerah pemilihan masing-masing untuk menyerap aspirasi konstituen mereka, para anggota Komisi 3 DPR itu lebih memilih duduk satu meja dengan wakil pemerintah, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Hadi Cahyanto dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham Yasona Lauli. Tentu bagi Komisi 3 DPR dan pemerintah pertemuan itu sangat penting, bahkan teramat penting sampai dilakukan diam-diam. Meski masyarakat terus bertanya, ada kegentingan apa sehingga Undang-Undang MK mesti diubah. Pada Desember 2023, DPR dan pemerintah sudah menunda pengesahan revisi undang-undang itu karena menuai penolakan sejumlah pihak. Penolakan itu salah satunya bahkan datang dari Menko Polhukam yang kala itu dijabat Mahfud MD. Dari draft final yang siap disahkan oleh paripurna DPR, Undang-Undang MK yang baru dinilai bakal mengamputasi independensi MK sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman. Sedikitnya ada 4 poin krusial dalam draft revisi Undang-Undang MK yang memantik kontroversi di masyarakat, yaitu seperti persyaratan batas usia hakim konstitusi, mekanisme pemberhentian hakim, evaluasi hakim konstitusi, dan unsur keanggotaan Majelis Kehormatan MK atau MK-MK. Dalam pasal 23A, draft 1 menghapus ketentuan pemberhentian hakim karena habisnya masa jabatan. Sebagai gantinya, hakim MK bisa menjabat selama 10 tahun dan dievaluasi tiap 5 tahun. Nantinya, tiap 5 tahun hakim MK wajib dikembalikan ke lembaga pengusul yakni Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung. Jika lembaga pengusul dinilai kinerja hakim MK yang diusulkannya tak sesuai dengan kepentingannya, masa jabatan hakim itu bakal tamat riwayatnya dan digantikan dengan hakim baru. Kekuasaan kehakiman MK semakin dirongrong oleh komposisi keanggotaan Majelis Kehormatan MK versi draft revisi Undang-Undang MK. Sebelumnya,
Majelis Kehormatan MK diisi oleh 1 orang hakim MK, 1 anggota praktisi hukum, 2 anggota yang terdiri salah satu atau keduanya merupakan pakar hukum, dan 1 orang tokoh masyarakat. Di draft revisi, Majelis Kehormatan MK masih tetap 5 orang, namun komposisinya berubah menjadi 1 hakim MK, 1 anggota usulan MK, 1 anggota usulan MA, 1 anggota usulan DPR, dan 1 anggota usulan Presiden. Dari draft itu, publik dapat melihat dengan hati dan pikiran yang jernih DPR dan pemerintah seperti hendak mengobok-obok kekuasaan kehakiman. Para hakim ditakut-takuti periuk nasi mereka bakal terancam jika putusan hukumnya tak sesuai dengan yang diinginkan oleh lembaga pengusul. Agar tak mendapat sorotan dari publik, pembahasan revisi undang-undang itu selama ini dilakukan DPR dan pemerintah secara diam-diam. Tahu-tahu sudah siap disahkan di paripurna DPR. DPR dan pemerintah bahkan nekat mengangkangi Undang-Undang Nomor 12/2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur alur pembahasan sebuah rancangan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 12/2011, tiap draft undang-undang tak bisa dibahas berdua saja oleh DPR dan pemerintah, bak orang-orang yang sedang memadu kasih. Dunia bukan hanya milik mereka berdua, tapi juga orang banyak, sehingga pembahasannya juga mesti mendengarkan aspirasi masyarakat. Sungguh berbahaya jika para wakil rakyat tak mau mendengar aspirasi rakyat. Dalam konteks revisi Undang-Undang MK, MK ke depan berpotensi diisi oleh hakim ABS alias asal Bapak senang. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas Jaka, kita mau coba bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, Lusius Karus. Bung Lusius, selamat pagi. Selamat pagi, Bung. Ya, Bung Lusius, salah satu prinsip hukum kan memang adalah efisiensi ya. Kalau bisa sesuatu diproses dengan secepat mungkin, itu bagus. Nah, apakah memang prinsip seperti itu juga yang saat ini sedang dilakukan oleh anggota Dewan yang bersama dengan pemerintah itu dengan secepat sekali berusaha merevisi Undang-Undang MK? Bagaimana Anda lihat, Bung Lusius? Ya, ya mungkin seperti itu juga. Kalau pertimbangannya efisiensi sih, saya rasa enggak gitu ya. Karena proses pembahasan legislasi di DPR itu proses politik yang harus juga melibatkan publik mestinya gitu ya, karena memang aturannya seperti itu, harus ada partisipasi publik. Dan kenapa kemudian publik harus dilibatkan? Karena aturan yang dibikin di DPR itu ya aturan yang ditujukan untuk publik ya. Jadi sudah seharusnya publik dilibatkan, sehingga prinsip efisiensi itu saya kira penting, tapi tanpa harus kemudian mengabaikan prinsip-prinsip dasar dalam proses penyusunan legislasi itu. Dan yang paling utama saya kira prinsip partisipasi itu. Ya, itu di Undang-Undang Nomor 12/2011 ya, tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ya, Bung Lusius ya? Betul. Dan juga putusan MK saat menguji Undang-Undang Cipta Kerja gitu ya. Oke, poinnya adalah sebenarnya masalahnya ada di prosesnya yang senyap ini, atau memang di dalam isi substansi dari Undang-Undang MK yang akan direvisi ini, di rancangan undang-undangnya, itu yang bermasalah sebetulnya, Bung Lusius? Saya kira dua-duanya. Demi isi yang bermasalah itu, mereka kemudian menempuh jalan diam-diam gitu ya. Jadi itu yang jadi masalah saya kira gitu. Supaya tidak ketahuan, supaya tidak diprotes, supaya tidak diintercept begitu ya? Betul, proses yang diam-diam itu ternyata memang berisi ya konten yang kemudian bermasalah gitu ya. Ya.
Kalau kemudian ini Bung Lusius, kita sudah bersuara, lalu ternyata misalnya nih di sidang paripurna berikut langsung dimintakan persetujuan dan langsung disetujui. Nah, itu kan langsung jadi tuh undang-undangnya. Itu apa artinya untuk masyarakat, untuk bangsa Indonesia, Bung Lusius? Ya, artinya masyarakat tidak dianggap lagi oleh DPR gitu ya, dan itu artinya memang undang-undang yang sedang dibikin itu memang undang-undang yang dibuat untuk melayani kepentingan tertentu saja gitu ya. Yang kalau melibatkan masyarakat dalam proses pembuatannya jelas akan mendapatkan kritik, jelas akan mendapatkan penolakan ya. Jadi saya kira itu pesan inti dari proses yang diam-diam dan serba cepat itu. Bung Lusius, ini terakhir saya ingin menambah sedikit ya soal meaningful participation itu ya, keterlibatan masyarakat. Beberapa anggota dewan mengatakan kami ini wakil rakyat loh, namanya juga Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi kami sudah cukuplah mewakili aspirasi rakyat. Kan kami sering datang ke konstituen mendengarkan aspirasinya. Jadi ya tidak perlu lagi meaningful participation karena kami wakil rakyat. Tanggapan Anda bagaimana, Bung Lusius? Ya, mereka selalu punya alasan lah untuk membenarkan diri gitu ya. Tapi selalu bisa diuji ketika saat mereka mengatakan mereka adalah wakil rakyat gitu ya. Jadi tidak perlu kemudian harus selalu bertanya kepada rakyat apa yang harus mereka katakan gitu ya. Tapi kan ketahuan pada isi gitu ya, pada isi undang-undang yang mereka bikin di undang-undang MK ini gitu ya. Bagaimana mereka mau disebut wakil rakyat ketika kemudian justru dibahas pada saat reses, pada saat mereka harusnya berada dengan rakyat gitu ya. Terus isi undang-undang atau isi RU yang juga dibahas itu bagaimana mau disebut wakil rakyat jika kemudian hakim konstitusi justru ingin dikendalikan gitu ya, untuk memastikan Mahkamah Konstitusi itu tidak melayani rakyat tapi melayani mereka gitu. Baik, kita harapkan memang wakil-wakil kita masih mewakili kita ya, bukan mewakili kepentingan pribadi atau kelompoknya saja. Harapan abadi, walaupun kekecewaannya juga abadi gitu ya. Kita harap Tuhan mendengarkan harapan kita. Saya ke situ saja kalau gitu. Terima kasih Bung Lusius Karus sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Kalau kemudian ya, ini saya langsung ke ujungnya aja nih Mas Jaka. Bahwa nanti sidang paripurna, rapat paripurna langsung menyetujui, kan undang-undangnya langsung jadi tuh. Ya. Artinya apa tuh? Ya, artinya masa depan kemerdekaan para hakim MK terancam. Yang pasti itu, karena kan salah satu substansi yang paling pokok ingin diubah kan itu, bahwa masa jabatan ya, dibatasi menjadi 10 tahun, setiap 5 tahun bisa dievaluasi, bisa dicabut dan itu dikembalikan ke lembaga pengusul. Kalau lembaga pengusul itu menilai hakim yang dia usulkan tidak sesuai atau tidak mengakomodasi kepentingannya bisa diganti, meskipun dia itu orang hakim yang berintegritas, yang betul-betul bagus, profesional, punya sangat kredibel dalam bekerja, tetapi kalau tidak sesuai dengan keinginan lembaga pengusul ya setiap saat atau setiap setelah masa jabatan 5 tahun ya bisa diganti. Itu kan yang kita khawatirkan. Padahal sebagai institusi pengawal konstitusi, MK itu butuh hakim-hakim yang betul punya integritas, butuh orang yang levelnya sudah level negarawan, bukan level yang mewakili kepentingan tertentu. Pribadi dan kelompok, bukan level yang memikirkan kepentingan diri sendiri atau memikirkan lembaga pengusul sebagai balas budi misalnya. Itu tidak bisa seperti itu. Jadi hakim MK itu harus betul-betul diberikan payung hukum yang memungkinkan mereka untuk benar-benar independen, untuk benar-benar bebas dalam bekerja, bukan malah tersandra oleh lembaga pengusul. Itu yang dikhawatirkan kalau nanti undang-undang ini akan disahkan dan kami yakin, meskipun khawatir juga, itu akan segera disahkan. Iya, karena kan tinggal disahkan. Kemarin di rapat paripurna
14 Mei ya. Itu kan disetujuinya kan 13 Mei. 14 Mei kan ada rapat paripurna tapi tidak jadi disahkan. Nggak tahu mungkin ya rapat paripurna berikutnya. Oh. Jadi apapun suara publik sepertinya kok tidak akan dianggap oleh DPR dan pemerintah dalam kasus ini. Tadinya saya sempat berpikir bahwa ini kan ya namanya saya bagian dari bangsa Indonesia yang mungkin cukup pendek pikirannya, daya ingatnya begitu, Mas Jaka. Tadinya saya pikir yang direvisi adalah supaya kemudian MK itu terlepas dari sanksi MK-MK yang terakhir itu loh, bahwa ada masalah etika di dalam pengambilan keputusan karena hubungan darah atau hubungan kekeluargaan begitu. Ternyata bukan itu ya? Bukan. Jadi sebenarnya kalau upaya untuk mengubah Undang-Undang MK itu kan sudah lama. Kalau Pak Mahfud bilang itu sejak 2020 itu sudah ada upaya yang sangat intensif untuk melakukan ini. Mungkin karena sudah terlalu lama dianggap Undang-Undang MK yang sekarang kan 2003 ya? Iya, kan emang sudah beberapa kali. Sebenarnya perubahan sebuah undang-undang itu bukan sesuatu yang dilarang. Kalau memang sudah sesuai tuntutan zaman, sudah sesuai ada evaluasi bahwa ada pasal-pasal yang berstudi, memang harus diubah. Tapi harus tujuannya harus demi perbaikan, bukan demi untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. Kalau sejak 2020 itu pasal-pasal yang betul-betul hanya ingin diubah itu kan pasal-pasal soal masa jabatan ini. Jadi memang ada agenda tertentu dari DPR lah katakanlah begitu untuk betul-betul mengubah pasal-pasal soal masa jabatan ini sehingga mereka bisa jadi ingin mengendalikan hakim-hakim yang mereka usulkan, termasuk pemerintah juga. Faktanya kan pemerintah akhirnya juga menyetujui perubahan ini. Ketika waktu zamannya Pak Mahfud kan betul-betul ditolak. Kalau pemerintah menolak kan tidak jalan revisi. Tetapi dua-duanya akhirnya menyetujui dan jalan. Jadi ya sepertinya ada dua kepentingan yang sama antara pemerintah dan DPR untuk segera mengubah Undang-Undang MK ini. Kalau melihat di dalam naskah editorial, Mas Jaka, ini kan juga soal perubahan pengusul ya? Iya. Komposisinya tetap 5 orang, tapi berubah menjadi 1 hakim MK, 1 anggota usulan MK. Itu bedanya apa ya? Ya ini untuk Majelis Kehormatan MK ya. MK. Majelis Kehormatannya. Jadi mereka yang menggawangi lah. Kalau sekarang itu kan satu dari hakim MK, kemudian 1 praktisi hukum, 2 anggota yang salah satu atau kedua-duanya merupakan pakar hukum dan 1 orang tokoh masyarakat. Dia tetap 5, tetapi komposisi atau asal anggota ketua MK ini berubah. Akan menjadi misalnya 1 MK, 1 anggota usulan MK, 1 anggota usulan MK, 1 anggota usulan DPR dan 1 anggota usulan presiden. Justru tidak ada tokoh masyarakat yang sebenarnya kita butuhkan untuk betul-betul independen dan menegakkan etika di MK. Jadi semakin kelihatan ya sebenarnya ada kepentingan tertentu kenapa mereka itu betul-betul luar biasa untuk mengubah Undang-Undang MK. Bahkan mereka membuktikan kalau selama ini kan DPR itu banyak yang menganggap pemalas ya. Sebenarnya tidak, sangat rajin. Ya buktinya di MK ini kan Undang-Undang revisi MK ini. Yang reses yang harusnya mereka ke daerah menemui konstitusi ketemu kita ditinggalkan. Iya, ditinggalkan. Rapat. Iya, mendingan rapat untuk membahas ini. Jadi mereka sebenarnya rajin, persoalannya rajin dalam hal tertentu. Kan, ada kepentingannya, tergantung kepentingannya ya. Iya. Sebenarnya kita butuh semangat seperti ini untuk semua, apalagi untuk undang-undang yang betul-betul mendesak. Iya. Kalau melihat tadi Mas Jaka udah sempat sebut sih bahwa kelihatannya akan disetujui gitu ya. Apakah kemudian aspirasi rakyat kan yang bicara bukan hanya kita di meja ini kan Mas Jaka? Yang mempertanyakan kesenyapan, kecepatan di saat reses juga masih berapat begitu. Lalu kita sama sekali tidak ada artinya di mata wakil kita, kan kita yang mengirimkan mereka ke Senayan ya. Ya kalau dalam kasus ini ya begitulah adanya. Sebenarnya kan gini, kalau kita lihat kan ada 5 tahap dalam pembentukan undang-undang ya. Pertama adalah perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Untuk tahap 3 pertama itu partisipasi rakyat betul-betul harus dimaksimalkan dan itu diatur dalam Undang-Undang
2011 kalau tidak salah, betul. tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tapi kalau faktanya, bagaimana kita bisa dinyatakan terlibat kalau kita aja tidak tahu ada upaya untuk melakukan revisi? Yang pasti dalam perencanaan tidak ada sama sekali keterlibatan publik. Dalam penyusunan sama sekali tidak ada partisipasi masyarakat. Dalam pembahasan juga tidak ada, karena dilakukan senyap kan, dilakukan diam-diam. Jangankan masyarakat, bahkan ada anggota DPR Komisi 3 dari salah satu fraksi yang katanya juga tidak dikasih tahu. Komisi yang sama, komisi hukum yang sama. Betul. Malah dia nggak ikut rapat berarti? Orang katanya tidak ada undangan, katanya dia malah. Kan yang rapat tuh komisi hukum, komisi 3? Iya. Jadi dia tidak? Dia dikasih tahu, ya dia udah terlanjur ke daerah. Telanjur menemui konstituennya. Jadi kejanggalan itu kan semakin kelihatan dan semakin menguatkan dugaan kita bahwa ada apa-apanya dalam upaya untuk merevisi undang-undang MK ini. Baik, kita harus jeda dahulu. Mas Jaka dan pemirsa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sekarang waktunya kita, Mas Jaka, untuk mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Kalimantan Utara. Ada Pak Yunus Luat. Pak Yunus Luat, selamat pagi. Pak Yunus, selamat pagi. Halo. Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara, selamat pagi. Kelihatannya masih belum terhubung. Kita akan mencoba ke pemirsa Metro TV berikut. Di Jambi ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ramadan? Ini operasi senyap nih kelihatannya revisi Undang-Undang MK. Pendapat Anda Pak, silakan Pak. Pendapat saya sesuatu yang senyap itu merugikan rakyat banyak. Menurut saya negara ini yang punya adalah rakyat, DPR dan pemerintah. Tentu setiap membuat undang-undang itu untuk pemerintah dan untuk rakyat. Rakyatlah yang menerima hasil dari kebaikan-kebaikan itu. Nah, kalau rakyat hari ini tidak dilibatkan, artinya kebaikan itu diinginkan oleh pemerintah dan DPR. Jadi rakyat mau rugi mau untung nggak pedulilah. Kalau caranya senyap-senyap seperti ini. Undang-undang yang 14 tahun yang dirindukan oleh rakyat, perampasan aset, sampai hari ini tidak tahu rimbanya. Ke undang-undang MK yang senyap-senyap saja, sekejap mata ada anggota DPR Komisi 3 yang tidak tahu. Lah ini negeri ini mau dibawa kemana Pak Jaka? Kan itu mungkin Pak Ramadan karena kepentingannya beda tuh Pak. Yang tadi Pak Ramadan katakan undang-undang perampasan aset kan jangan-jangan bisa jadi bumerang Pak, bisa balik lagi. Kalau yang ini kan enggak nih Pak. Bagaimana Pak Ramadan? Loh, kalau undang-undang ini kan mau-maunya sendiri, keuntungannya untuk dia sendiri Pak Leo. Begitu ya, kalau begitu ya. Perampasan aset kan keuntungannya untuk rakyat biar tidak terjadi lagi korupsi. Masa jadi eselon 1 saja rumahnya miliaran, itu kan lebih mungkin. Saya khawatir Pak Leo, khawatir perilaku pemerintah dan DPR ini, khawatir saja.
takut negara ini pecah. Rakyat di akar rumput memberontak, tapi tempatnya tidak ada. Bicaranya sama DPR tidak pernah reses. Uang resesnya dihabiskan di kantong sendiri aja. Saya belum pernah menemukan DPR RI reses. Terus saya selama 10 tahun baru sekali ketemu. Jadi banyak hal memang ketakutan kita ini pemerintah dan DPR berbuat semaunya sendiri dan tidak mementingkan kepentingan rakyat. Mohon maaf saya bicara keras, tapi untuk kepentingan negara dan Republik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ramadan kita akan mencoba kembali hubungi Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi. Salam selamat pagi Pak Yunus. Mohon maaf terputus tadi. Ya. Tidak apa-apa, silakan Pak, langsung saja pendapat Anda, singkat padat. Revisi Undang-Undang MK. Kami sebenarnya sangat berharap kalau revisi ini memang harus diketahui oleh perwakilan rakyat kita. Supaya betul-betul tersalurkan. Khusus untuk revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi nomor 24 tahun 2003, maka seharusnya, mohon maaf kalau kami dari pelosok ini mengatakan itu harusnya terbuka di internal, di internal perwakilan kita yang ada di DPR, komisi terkait lah. Nah kemudian, kalaupun sudah terjadi seperti ini, mungkin ada perhitungan-perhitungan lain. Kalau kami dari Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tetap berpikir positif lah, percaya penuh. Dan harus betul-betul nanti produk yang dihasilkan dari revisi ini betul-betul mengedepankan kepentingan bagaimana pengamanan aset, keuangan, supaya negara kita ini betul-betul kaya kalau digunakan dengan baik hasil-hasilnya. Tapi Pak Yunus, kalau pembahasan revisi Undang-Undang MK-nya terlihat senyap seperti ini, Anda tidak curiga Pak Yunus? Ya, sebatas pribadi memang itulah yang saya katakan dari awal. Seharusnya kan harus terbuka, transparan untuk internal, kalaupun tidak harus ke rakyat, karena mungkin nanti ada banyak macam suara rakyat biasa jelata seperti kami, tapi paling tidak tapi internal minimal harus transparan ya. Perwakilan. Khusus di pasal 23A. Sebab itu menghapus ketentuan pemberhentian hakim. Soal masa jabatan hakim. Sama batas usia dan keanggotaan majelis usia harus ditentukan juga supaya tetap terbaiklah produk-produk hukum kita. Sukses selalu, Indonesia kuat, bersatu teguh kita. Terima kasih Pak Yunus Luat di Kalimantan Utara. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Yunus ada Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau, selamat pagi. Halo. Pak John. Kelihatannya ada gangguan komunikasi, tapi terima kasih, nanti mungkin lain kali kita akan mendengarkan pendapat Pak John. Mas Jaka, kalau tadi Pak Ramadan mengatakan, ya jangan-jangan ini memang ada apa tadi dibilang, inilah tabiat kebiasaan dari DPR dan pemerintah, tapi yang Pak Ramadan katakan tadi menyentak saya juga. Nanti jangan-jangan rakyat akhirnya tidak punya penyaluran aspirasi, malah bisa jadi pecah bangsa ini. Bagaimana itu Mas? Ya kan ada postulat begini, kalau tidak ada oposisi yang kuat, ya akhirnya akan ada oposisi di jalanan, kan begitu. Kalau tidak ada DPR yang kuat, yang betul-betul merepresentasikan rakyat, ya akhirnya rakyat kan mencari saluran sendiri. Ya kita sih berharap dan kita yakin masyarakat kita sudah dewasa. Dia akan mencari saluran-saluran yang tidak yang legal ya, yang legal lah, konstitusional, yang konstitusional. Dan itu kan sudah dilakukan sejak dulu kan, karena menganggap DPR sebagai wakil mereka itu tidak memaksakan dalam menyampaikan aspirasi mereka, ya dia menyampaikan aspirasinya dengan caranya sendiri. Tetapi menurut saya apa yang tadi yang disampaikan Pak Ramadan, Pak Yunus juga menarik.
kita mengkritik DPR. Kenapa ketika membahas atau ingin mengubah undang-undang tertentu, mereka begitu sigap, begitu rajin, begitu cepat, satset katanya kan. Tetapi ketika dia dituntut untuk menyelesaikan undang-undang yang dampaknya bisa dikatakan lebih luas kepada masyarakat, kok sangat berlama-lama. Perampasan aset tadi. Perampasan aset tadi Pak Rada memberikan contoh itu. Undang-undang perampasan aset tindak pidana itu sudah digagas atau sudah susun sudah 2008. Artinya sudah hampir 16 tahun, sudah 16 tahun. Ada lagi sudah undang-undang PPRT, perlindungan pekerja rumah tangga. Itu bahkan sudah direncanakan sejak 2004. Itu sudah 20 tahun, sudah 2 dekade, dan itu sangat mendesak untuk segera disahkan, untuk segera dibahas. Tapi sampai sekarang tidak ada keinginan atau kemauan anggota atau DPR untuk segera menuntaskan 2 undang-undang itu. Yang kedua ini mungkin karena kurang seksi, yang pertama mungkin karena yang tadi saya bilang bisa jadi bumerang. Betul, Begitu, itu kan akhirnya memicu tanda tanya di masyarakat, memicu kecurigaan di kalangan publik. Sebenarnya DPR itu membuat undang-undang sebagai salah satu tugas pokok utama itu didasarkan pada apa? Apakah hanya kepada kepentingan mereka, kepada kepentingan kelompok mereka, atau kepada kepentingan publik yang semestinya menjadi basis utama? Tetapi fakta yang terjadi harus kita katakan bahwa basis utama kepentingan publik itu ya belum sepenuhnya dipatuhi atau belum terpenuhi. Jadi ini lagi-lagi menurut saya memberikan nilai buruk lah kepada DPR ya. Sampai sekarang DPR itu kan belum, nilai atau tingkat kredibilitas publik kepada DPR itu kan belum terlalu memuaskan. Jadi dengan adanya kasus-kasus seperti ini ya akan semakin membuat nilai mereka tidak baik, apalagi semestinya kan mereka meninggalkan legacy yang bagus kan. Ini tinggal berapa bulan lagi mereka akan habis masa jabatan. Jadi semestinya meninggalkan kinerja yang betul-betul memuaskan rakyat, bukan malah menimbulkan kecurigaan seperti ini. Baik, kita harus jeda lagi, Mas Jeka dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih karena Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jeka, kalau saya masih punya keyakinan bahwa dari 500 lebih anggota DPR masih ada lah yang benar-benar mau menyuarakan kepentingan rakyat. Tapi pertanyaannya dalam kasus revisi Undang-Undang MK, apa benar-benar masih ada ya? Iya, faktanya kan sudah tinggal disahkan. Iya ya. Iya kan? Ya mungkin nanti di paripurna itu akan ada yang berani, saya kali ini akan berbeda dengan arahan dari partai, dari fraksi, saya mau mendorong kepentingan rakyat misalnya begitu, kan bisa jadi. Tapi kecil lah kemungkinan itu. Biasanya kalau sudah disetujui di tingkat komisi dan dibawa ke paripurna itu kan hampir semuanya kan disetujui. Nurut ya? Nah, tidak ada yang ditolak. Tapi yang pasti ya kita khawatir dengan masa depan MK kan. Iya. Kita kan butuh, sekali lagi kita butuh hakim-hakim yang berintegritas. Kalau nanti tidak ada peluang bagi hakim-hakim seperti itu kan ya masa depan demokrasi, masa depan konstitusi, nasib rakyat untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara yang sejati akan terancam. Kalau kita berkaca dengan kasus-kasus kemarin, apakah nanti masih ada hakim-hakim seperti 3 hakim yang memberikan dissenting opinion karena dia menyatakan ada kecurangan dalam Pilpres misalnya. Pada sidang PHPU kemarin PHPU misalnya. Itu kan hakim-hakim yang sangat kita butuhkan. Tapi kalau dengan adanya masa jabatan yang sangat berpotensi untuk mengganggu independensi mereka, ya mungkin hakim-hakim seperti itu tidak akan kita dapatkan lagi di MK. Kalau nanti hakim-hakim itu perilaku atau sifatnya itu ABS, asal Bapak senang, asal lembaga pengusulnya senang, asal pemerintah yang sudah memberikan kursi, DPR yang sudah memberikan kursi, MA yang sudah memberikan kursi, harus mereka layani, entertain, ya repot bangsa ini dan akan sangat berbahaya masa depan demokrasi. Jadi
sebenarnya ya kita dalam posisi yang apa ya, terjepit ya, tidak ada jalan yang betul-betul bisa kita lakukan lagi. Bahkan kalau Pak Mahfud ya katanya dalam sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Pak Palguna, ketua MKFK, dia bilang sebenarnya meskipun bibirnya tersenyum, kata dia sebenarnya hatinya remuk melihat situasi MK saat ini, terutama setelah adanya revisi undang-undang MK. Jadi ya yang pasti rakyat kan tidak didengarkan dalam kasus ini. Ya mudah-mudahan masih ada celah-celah lah bahwa MK itu nanti tidak seburuk yang kita khawatirkan. Meskipun berat ya kalau ketika agak out of topic sedikit, tapi ketika undang-undang KPK direvisi dan itu kan ternyata membuat KPK seperti sekarang. Itu banyak orang mengatakan begitu. Nah, ini harapan baik itu kan jadi susah untuk tercapai kalau undang-undang MK-nya kita lihat draftnya aja sudah berpotensi melemahkan. Jadi sekarang yang bisa kita lakukan apa, Mas Jaka? Ya gini, sebenarnya tanda-tanda atau perkiraan bahwa undang-undang itu akan merugikan rakyat atau tidak, salah satunya bisa kita lihat dari prosesnya kok. Undang-undang MK itu juga sangat cepat loh itu. Undang-undang KPK, undang-undang MK juga sekarang tidak masuk prolegnas. Dan itu sesuatu yang dilakukan secara diam-diam, tidak transparan, tidak akuntabel, pasti ada sesuatu yang ingin akan disembunyikan kepentingan tentu yang bertabrakan dengan kepentingan publik. Kalau begitu kita berdoa saja, karena kalau orang percaya Tuhan ada, Tuhan masih berkuasa. Begitu ya Mas Jaka ya. Terima kasih sudah ada di tempat ini. Selamat pagi Mas Jaka. Selamat pagi. Pemirsa, agar tidak mendapat sorotan dari publik, pembahasan revisi Undang-Undang MK selama ini dilakukan DPR dan pemerintah secara diam-diam, bahkan nekat mengangkangi aturan pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 2011. Sungguh berbahaya kalau MK sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi berpotensi diisi oleh hakim asal Bapak Senang atau ABS. Saya Luna Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.